Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ujang Ugi Andika dari kelompok 2 akan melakukan presentasi. Langsung saja ke presentasi pertama yaitu Muhammad Arapi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami meneliti tentang paramor aparel. Untuk anggota, saya sendiri Muhammad Arapi, ada Ujang Ogi Andika, ada Reski Anugrah, sama Egat Naufal. Lanjut. Paramor Apparel merupakan toko yang menjual berbagai macam pakaian untuk pria, baik itu kaos, kemeja, jaket, dan topi. Paramor sendiri akan bergerak di bidang fashion industri yang dimana lebih menjerumuskan fashion anak motor. Dan terkadang dalam menjalankan usaha tentu akan menemui suatu kendala, hambatan-hambatan, dan resiko yang mungkin timbul setelah usaha berjalan. Dengan demikian, perlu untuk dilakukan pengidentifikasi terhadap masalah-masalah yang mungkin akan dihadapi dan dicari solusi alternatif pemecahan atas masalah-masalah yang telah teridentifikasi. Bisnis fashion semakin marak di Indonesia. Berbagai model pakaian dengan desain baru dikeluarkan oleh produsen tiap harinya. Seiring dengan berkembang pesatnya mode berpakaian pada zaman sekarang, orang-orang terutama anak muda berusaha tidak ketinggalan zaman dalam hal berpakaian dengan mengikuti mode yang sedang menjadi tren. Dalam berpakaian sehari-hari seolah mereka tidak ingin ketinggalan zaman dan dengan tren yang saat ini sedang in. Untuk menjadi wirausaha tentu kita harus mengerti apa yang sesungguhnya dimaksud dengan usaha, apa tujuan kita menjalankan usaha tersebut, dan bagaimana agar usaha kita dapat berhasil. Usaha adalah suatu kegiatan dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh keuntungan dan keberhasilan dalam keuangan agar dapat memenuhi kebutuhan pemilik usaha. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Reski Anugrah. Baik, di sini ada jumlah produk dalam negeri dan impor serta ekspor industri pakaian jadi sebagai salah satu bagian dari subsektor industri tekstil dan produk tekstil, barang kulit dan alas kaki merupakan industri tertua di Indonesia yang memiliki pengaruh signifikan dalam perekonomian Indonesia. Selama 5 tahun terakhir, subsektor industri TPT, barang kulit, dan alas kaki memberikan rata-rata kontribusi terhadap produk domestik bruto Indonesia sebesar 1,90% per tahunnya dan 9,6% terhadap industri pengolahan tanpa migas. Industri pakaian adalah industri yang menyerap banyak tenaga kerja baik secara langsung maupun tidak langsung. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah tenaga kerja yang diserap di industri pakaian jadi Indonesia pada tahun 2013 sebanyak 473.594 jiwa atau 10,81% dari jumlah total tenaga kerja industri besar dan sedang di Indonesia. Tingkat pertumbuhan pengeluaran pakaian jadi per kapita di negara-negara berkembang pada tahun 2015 diperkirakan juga akan lebih tinggi daripada negara-negara maju. Lanjut ada segmen pasar. Remaja yang dikenal sebagai generasi Y, millennials merupakan pasar yang sangat pesat pertumbuhannya dengan pengeluaran yang relatif besar. Maka kelompok ini mempunyai daya tarik tersendiri bagi para pemasar. Mereka tumbuh dalam dunia internet dan berharap untuk berpartisipasi aktif dalam dunia hiburannya. Mereka lebih sering ikut menentukan hasil akhir dari suatu video game daripada melihat siapa yang menang dalam pertandingan sepak bola di televisi. Yang sebaiknya dilakukan oleh pemasar adalah mencoba memahami dunia mereka dan berusaha untuk terus mendampingi dan memenuhi mereka. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini mencoba untuk mengungkapkan bagaimana perilaku konsumtif dari generasi Y untuk produk fashion.
Lalu ada motivasi pembelian. Responden membeli produk hanya untuk kesenangan, untuk mendapatkan kepuasan, dan karena mengikuti tren. Kebutuhan narsis membuat remaja terobsesi dengan penampilan dan kebutuhan remaja untuk mendapatkan perhatian, disertai kebutuhan untuk memiliki dan menemukan identitas unik sebagai seorang pribadi menjadi sangat besar. Pada usia ini, berbagai pilihan aktivitas, teman, dan penampilan menjadi hal penting sebagai modal dasar untuk penerimaan sosial. Remaja secara aktif mencari berbagai tanda dari kelompok sebayanya dan dari berbagai iklan untuk mencari cara yang sesuai dalam penampilan dan perilaku. Adanya kebutuhan untuk diterima oleh kelompok tampak dari alasan membeli yang lebih disebabkan oleh lingkungan sosial yang juga dikenal dengan istilah konformitas. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ujang Ogi Andika. Selanjutnya, faktor-faktor khusus yang mempengaruhi permintaan. Faktor-faktor yang memengaruhi permintaan dalam praktiknya, keinginan individu atau masyarakat terhadap suatu barang dan jasa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berikut rinciannya. Harga barang substitusi dan barang komplementer, permintaan terhadap suatu barang dapat dipengaruhi oleh harga barang-barang lain yang ada kaitannya seperti barang dapat saling menggantikan dan barang yang saling melengkapi. Jumlah penduduk, pertambahan jumlah penduduk jelas menambah jumlah barang yang dikonsumsi. Akan tetapi, proporsinya akan sangat tergantung pada pertambahan dalam kesempatan kerja. Contohnya, pada masa-masa tertentu, orang lebih suka terhadap barang konsumsi yang bersifat instan, sehingga demand terhadap barang tersebut akan bertambah. Akan tetapi, pada saat yang lain akan meninggalkan barang konsumsi yang bersifat instan tersebut karena mengandung bahan pengawet yang berbahaya untuk kesehatan, sehingga keinginan terhadap selanjutnya, Ki. Strategi pemasaran. Analisis aspek pasar dan pemasaran meliputi strategi pemasaran yang dilakukan. Dalam mendirikan toko fashion kami mencari tempat yang strategis, yang mudah dijangkau oleh konsumen. Lokasi berada di Bandung, yaitu berada di Jalan Trunojoyo, Bandung. Selain dengan cara tersebut, kami mempromosikan usaha ini dengan menyebar brosur, memasang iklan di koran dan radio, serta memasang baliho. Tidak dipungkiri juga pada masa sekarang internet telah banyak yang digunakan untuk proses promosi, sehingga kami juga membuat website sehingga pemasaran barang juga bisa dilakukan secara online. Aspek teknis dan teknologi. Satu, lokasi berkaitan dengan penentuan lokasi dan ketersediaan fasilitas secara umum. Dua, pemilihan dan perencanaan produk yang akan diproduksi. Produk yang dijual selalu mengikuti tren atau produk baru untuk memenuhi kebutuhan konsumen. 3, harga. Harga barang atau produksi yang dijual harus disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. 4, pemilihan rencana kualitas. Setiap produk yang akan dijual akan dijamin kualitasnya agar tetap baik di mata pelanggan nantinya. 5, teknologi. Penggunaan teknologi komputer bertujuan untuk menyimpan dan melindungi dokumen-dokumen serta data-data penjualan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Egat Naupal. Untuk menjual produk kami yaitu daerah Trunojoyo, Bandung. Karena daerah Trunojoyo
ini merupakan daerah yang padat penduduk, di mana kami melihat bahwa sebagian besar market kami ada pada penduduk di daerah Bandung ini. Dan akses lokasi menuju Trunojoyo Bandung ini sangat mudah karena merupakan jalur utama. Lokasi daerah Trunojoyo Bandung ini juga dapat diakses dengan mudah pada Google Maps, sehingga dapat mempermudah orang-orang yang akan menuju ke lokasi ini. Dan kami juga menyediakan layanan online shop untuk penjualan produk kami yang dapat diakses melalui Instagram. Konsumen dapat melihat koleksi, model, jenis kain dari baju yang kami jual dengan melihat pada akun Instagram kami yang sudah kami sediakan detail deskripsinya yang sudah dilengkapi dengan foto. Perencanaan yang kami terapkan adalah perencanaan top down, di mana penentuan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang akan direkrut telah disesuaikan dengan rencana yang menyeluruh dari perusahaan, baik untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Selain itu, keputusan merekrut sumber daya manusia yang baru didasarkan atas keputusan bersama. Besarnya kompensasi adalah sebesar 5% dari laba yang diperoleh. Untuk itu, program kerja yang diberikan adalah dengan memberi waktu libur selama 1 hari kepada karyawan setiap minggunya. Ini ini aspek keuangan dari toko. Sama next. Nah, keunggulan usaha ini adalah pada jenis produk dan desainnya yang tidak dijual pada pasar umum. Next. Kesimpulan dan saran. Toko fashion merupakan usaha penjualan pakaian yang dapat digolongkan dalam fashion anak muda. Usaha fashion berpeluang sangat besar dalam menembus pasar penjualan pakaian, karena sasaran usaha ini adalah anak muda yang secara keseluruhan konsumtif. Pendirian usaha fashion adalah langkah awal usaha milik sendiri dengan modal yang tidak terlalu besar, namun sangat layak dalam segi keuntungannya. Kelebihan usaha ini adalah pada produknya yang lengkap. Biasanya hal yang seperti ini yang dicari pada kaula muda. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa usaha fashion ini sangat terasa keuntungan dan kepuasannya baik bagi penjual maupun konsumen. Usaha ini layak untuk dijalankan karena prosesnya positif dan PBP tidak sampai 1 tahun. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.